Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Fitri dan kali ini kita akan langsung saja belajar matematikanya dimulai dari bab pertama yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu dalam hati masing-masing. Semoga diberikan kemudahan serta keberkahan di dalamnya. Oke, langsung aja kalau begitu, kalau sudah dipersiapkan alat tulisnya, udah berdoa dan lain sebagainya, kita langsung aja masuk ke bab pertama tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi ada beberapa hal yang akan dipelajari di bab ini. Nah, yang bagian pertama itu kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat terlebih dahulu. Nah, di sini kan berdasarkan judulnya kan persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi kita belajar persamaan kuadrat dulu. Apa sih persamaan kuadrat? Kuadrat itu kan kita tahu pangkat 2 gitu ya. Nah, pertama harus tahu dulu definisinya. Nah, berarti karena kuadrat itu adalah pangkat 2, artinya di sini persamaan kuadrat itu adalah pangkat tertingginya itu harus 2, gitu ya. Nah, jadi persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2. Contohnya seperti apa? Oke. Bentuk umumnya gitu ya. Jadi bentuk umum dari si persamaan kuadrat itu dituliskan seperti ini. Oke, bentuk umum. Oke, bentuk umumnya adalah ini nih. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nanti A-nya itu nggak 0, begitu A, B, sama C itu adalah bilangan real. Ini ya, jadi bentuknya berupa seperti ini. Kalau misalnya saya tuliskan dalam bentuk angka, berarti saya contohkan contoh. Oke, saya beri contoh. Misalnya adalah 2x kuadrat plus 3x plus 5 sama dengan 0. Nah, berarti ini kita lihat bahwa variabel itu kan si x-nya ya. Jadi x-nya itu pangkat tertingginya adalah 2. Itu contohnya. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat PK ya. Persamaan kuadrat saya saya singkat jadi PK. Nah, itu dengan cara menentukan akar-akar PK. Di penyelesaian dari persamaan kuadrat itu adalah dengan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi hasil dari persamaan kuadrat itu adalah berupa akar-akar PK. Akar-akar persamaan kuadrat ini berupa bilangan. Berupa angka gitu, 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita langsung saja belajar yang bagian kedua adalah bagaimana cara menentukan si akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ada 3 cara untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat ini. Yang pertama caranya adalah dengan faktorisasi. Cara yang kedua itu adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Dan yang ketiga itu adalah dengan rumus ABC. Nah, tetapi kita gak akan pelajari melengkapkan kuadrat sempurna karena ribet. Jadi kita lebih ke faktorisasi. Nah, tapi kalau misalnya gak bisa difaktorisasi, barulah kita lari ke rumus ABC. Gitu aja ya. Jadi kalau misalkan selama dia masih bisa difaktorisasi, ya kamu gak usah pakai rumus ABC. Tapi kalau misalnya gak bisa difaktorin, nah maka kita pakai rumus ABC. Ini jika
tidak bisa faktorisasi. Ini jalan terakhir. Langsung saja kalau begitu kita bahas satu persatu gimana caranya dengan faktorisasi dan rumus ABC. Jadi yang A, kita bahas dengan faktorisasi. Caranya itu adalah gini, kan caranya ya. Kan kita tahu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan ini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi kan kita tahu bahwa AX kuadrat plus BX plus C itu harus sama dengan 0. Nah, berarti cara faktorisasi itu, nih caranya gini. Jadi kalau misalnya dikali, jadi kalau A dikali C, nah, kalau dikali, sorry. Iya benar, kalau dikali si A kali C, kalau misalnya kalau ditambahin hasilnya, tambah atau ya ditambah aja, itu hasilnya adalah B gitu. Jadi gimana? Kita harus cari bilangan yang kalau dikaliin itu sama kayak A kali C, kalau ditambahin itu jumlahnya sama kayak si B ini. Nah, di sini berlaku jadi kalau kan namanya gini ya, yang menentukan akar-akar PK berarti nanti hasilnya itu apa? Hasilnya berarti akar kan? Nah, akarnya itu ada berapa? Nah, karena di sini persamaannya kuadrat, pangkat 2, berarti akarnya juga ada 2. Kita misalin akar satunya X1, akar yang kedua adalah X2. Jadi nanti kita ada istilah X1, X2. Artinya maksudnya itu adalah si akar-akarnya. Nah, nanti berlaku bahwa artinya X1 dikalikan X2 itu adalah AC. Ntar pakai warna biru. Jadi kalau X1 dikalikan X2 itu hasilnya adalah A dikali C. Sedangkan X1 kalau ditambahin X2 itu hasilnya adalah harus B. Langsung aja saya ke contohnya gitu ya. Saya langsung ke contohnya aja. Oke. Langsung ke contohnya saja karena memang ini harus langsung ke contoh. Contoh. Nah, saya punya beberapa contoh untuk faktorisasi. Jadi saya punya beberapa persamaan kuadrat. Yang pertama, contohnya adalah X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Oke. Nah, kita di sini bisa cek bahwa ini A. A-nya ini ya, A itu yang ada X kuadratnya. Berarti kita bisa cek bahwa A-nya itu 1. Terus B-nya berapa? B-nya itu yang ada X-nya, itu minus 3. C-nya berarti berapa? Minus 28. Ini ya, kan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Artinya A-nya itu ini kalau nggak ada apa-apanya, ini artinya 1. Terus si B-nya itu berarti minus 3. C-nya itu berarti minus 28. Nah, coba kita kaliin. Jadi, caranya gini, ini berarti kan dikaliin ya. Oke, ini kan 1. 1 kali minus 28 nih. Jadi 1 dikali minus 28. Jadi kalau misalnya dikali, itu hasilnya harus minus 28. Nah, kita harus cari pasangan mana aja sih yang menghasilkan 28. Caranya adalah kita urut dari perkalian 1. Jadi kan gimana caranya kita menghasilkan 28? Itu berarti pertama 1 dikali 28. Minus, atau pokoknya minusnya nanti aja belakangan. Terus kalau 2 dikali berapa? 2 dikali 14. 3 bisa gak dikali hasilnya 28? Gak bisa. Terus berapa lagi? 4 dikali 7. 5, 6, gak bisa. 7. Nah, udah ya, balik lagi. Nah, berarti ini adalah pasangan-pasangannya. Nah, dari pasangan-pasangan ini nih,
Jadi kalau ini dikaliin, itu kan minus 28 ya. Ternyata yang perkalian yang hasilnya minus 28 itu adalah ini nih, 3 pasangan ini. Nah, di antara 3 pasangan ini, mana sih yang kalau dijumlahin itu hasilnya harus ini? Hasilnya itu harus min 3. Jadi kalau dijumlahin, itu hasilnya harus min 3. Kira-kira pasangan yang mana yang selisihnya itu bisa ngasilin 3? Kalau ini kan selisihnya 27. Kalau 14 kurang 2 selisihnya adalah 12. Nah, 7 sama 4 itu selisihnya adalah bisa 3. Nah, otomatis kalau begitu kita ambil 4 sama 7. Gimana caranya? 4 sama 7 ini menghasilkan minus 3. Ya berarti 4 dikurang 7. Gitu ya. Nah, kita udah dapat nih. Oh, berarti 4 sama minus 7. Itu bilangannya berarti 4 dan minus 7 yang apa namanya? Yang bakal kita cari. Nah, berarti di sini kita tuliskan. Bentar. Kita ke bawah. Sorry. Nah, bentar. Jadi ini kita tulis kembali. Ya, kan x kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0. Jadi kita tulis kayak gini. X. Di sini berarti x yang pertama harus berapa? Plus 4. Yang kedua harus minus 7. Nah, ini belum beres. Berarti kalau begitu kita bikin x plus 4 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kan x plus 4-nya harus sama dengan 0 kan? Nah, ini 4. Kalau misalnya saya pindah ruas ke sebelah kanan, saya usir, itu jadi negatif 4. Jadi sesuatu yang diusir ke kanan atau diusir ke kiri dari tempat asalnya itu pasti jadi negatif. Jadi X-nya yang pertama itu adalah minus 4. Nah, atau satu lagi apa? X min 7 berarti sama dengan 0. Min 7 kita usir ke kanan itu jadi 7. X-nya tetap di tempat. Berarti ini sebagai X2. Sehingga dari sini kita dapat bahwa apa? Akar-akar dari persamaan kuadrat ini itu adalah min 4 sama 7. Berarti jawabannya itu. Nah, kita coba contoh yang lain ya. Contoh nomor 2. Oke. Di contoh nomor 2, itu saya punya X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. Oke, kita bisa cek ini A-nya 1 ya. Ininya 6. Nah, ini 1 dikali 6. Berapa nih hasilnya? Kalau dikali hasilnya 6 kan? Oke, jadi kalau misalnya dikali, itu hasilnya harus 6. Nah, berarti kalau ditambah ini harusnya minus 7. Kalau ditambah harus menghasilkan minus 7. Nah, kita di sini cek 6 itu kan 1 kali 6. Terus habis angka 1 kan 2 ya. 2 dikali 3, habis angka 2, 3. Nah, 3 kali 2 kan sama aja. 4 gak bisa, 5, 6. Udah. Berarti ini ya, hanya pasangan-pasangan ini saja yang nanti pada akhirnya akan menghasilkan kemungkinan dia kalau dijumlahin itu hasilnya 7. Oke. Nah, berarti mana sih di antara pasangan yang pertama sama yang kedua yang bisa menghasilkan 7 kalau selisihnya? Selisih atau dijumlahnya itu 7. 2 sama 3 kalau dikurang 1. 2 sama 3 kalau dijumlah itu hasilnya berapa? Itu ya. Hasilnya adalah berapa? 2 sama 3 teh? 5. Kalau dikurang itu 1. Nah, berarti kalau begitu yang menghasilkan 7 itu adalah si ini. 1 kali 6. 1 sama 6. Gimana caranya supaya ngasilin 7, tapi kalau dikali itu harus plus 6. Berarti ini angkanya harus sama-sama negatif. Karena kan kalau negatif dikali negatif itu positif. Jadi minus 1 sama minus 6 dijumlahin itu min 7. Kalau dikaliin itu min 6. Jadi di sini angkanya adalah min 1 dan min 6. Karena kita udah tahu angkanya adalah minus 1 sama minus 6, berarti kita langsung tulis. Berarti X sama dengan 0. X yang pertama min 1, yang kedua min 6. Terus abis itu kita bikin ini dulu ya, X min 1 sama dengan 0.
min 1 pindah ruas ke kanan itu jadi 1. Jadi X-nya 1. Ini X1. Atau X min 6 sama dengan 0. Berarti min 6 kita usir jadi 6. Di X2-nya adalah 6. Jadi akar-akar pada persamaan kuadrat yang nomor 2 itu adalah 1 dan 6. Nah, biar lebih paham lagi, kita lagi latihannya. Tambah lagi latihannya. Contoh soal nomor berapa? Nomor 3. Oke. Nah, untuk contoh soal nomor 3, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yaitu contohnya adalah 3x kuadrat plus 2x min 5. Sama dengan 0. Nah, ini dikaliin berapa? Harus 3 dikali min 5, minus 15. Jadi kalau dikaliin, itu minus 15. Kalau dijumlahin itu 2 ya. Plus minus itu harus 2 hasilnya. Jadi 15 itu 1 kali 15. Terus 2 gak bisa. 3 kali 5. Oke, 4, 5. Udah, berarti ini ya, hanya 2 pasangan ini. Mana yang menghasilkan jumlah atau selisih 2? Ternyata adalah yang ini. Kalau ini kan yang ini. Kalau ini mana? Ini. Nah, berarti ini nih. Nah, mana yang kira-kira kalau dijumlahin itu hasilnya 2, kalau dikaliin itu minus 15. Ya, berarti kalau begitu 5 sama min 3. Masih bingung. Ini teh kenapa harus 5 min 3? Nah, ini kalau bingung kamu pecah aja. Kemungkinannya itu berarti bisa 3 sama min 5. Atau bisa yang minusnya 3, 5-nya positif. Atau bisa dua-duanya negatif. Atau bisa dua-duanya positif. Jadi ini hanya kemungkinannya pasti ini gitu ya. Si ini yang negatif, ini positif. Si ini yang negatif, ini yang positif. Dua-duanya negatif atau dua-duanya positif. Nah, kira-kira mana yang menghasilkan 2? Ternyata kalau ini kan minus 2. Yang ini berapa? 5 kurang 3, 2. Kalau ini min 3, min 5 itu min 8. 3 tambah 5 itu 8. Ya berarti ini 3 sama min 5. Atau min, apa ya? Maaf, yang ini ya. 5 sama minus 3. Berarti di sini. Karena kita dapat, berarti kalau gitu 5 dan minus 3. Jadi, kita langsung aja faktorkan. Ternyata ini udah 17 menit. Oke, satu lagi nih aja. X. Nah, kalau yang ini, kalau yang tadi kan A-nya itu 1 ya. Kalau ini kan A-nya berapa? 3. Kita bikinnya 3X. 3X. Nah, jangan lupa dibagi 3. Sama dengan 0. Berarti yang satunya adalah 3X plus 5. Yang satu lagi 3X min 3. Nah, ini artinya tuh kamu baginya salah satu doang. Terserah mau bagi yang ini atau yang ini. Nah, bagilah mana yang bisa dibagi. Kalau yang ini kan 5 dibagi 3 kan nggak bisa. Kalau ini 3 bagi 3 bisa. Min 3 bagi 3 bisa. Artinya 3X plus 5. Nah, berarti di sini 3X min 3-nya yang dibagi 3. Jadi salah satu aja. Mau ini yang dibagi 3 atau ini yang dibagi 3. Pilihlah yang memang bisa dibagi. Terus, kalau gitu ini tetap. Nah, ini dibagi itu adalah X, ini dibagi adalah 1. Jadi di sini kita tuliskan bahwa 3X plus 5 sama dengan 0. Berarti 3X-nya tetap, 5-nya kita usir jadi minus 5. Berarti X-nya adalah min 5 dibagi dengan 3. Ini X1. Atau kita bikin berarti X min 1 adalah 0. X-nya tetap, min 1-nya usir jadi 1. Nah, X2-nya adalah 1. Berarti jawabannya ada 2 ya. Min 5/3 atau 1. Nah, itu ya mengenai cara faktorisasi. Nah, untuk rumus ABC sepertinya nanti di minggu depan saja. Karena sudah kepanjangan juga, silahkan dicatat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.